Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianto Lesmana. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Kota Palembang. Saya mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan pembuatan video untuk pengerjaan tugas 3 dalam mata kuliah pemrograman berbasis web. Sebelumnya, saya minta maaf kepada uh, tutor yang mengajar bahwa saya baru membuat video ini karena saya ada kendala sedikit bahwa beberapa hari yang lalu atau dalam minggu-minggu kemarin saya sedang sakit dan tidak sempat dalam pembuatan video, dan baru minggu ini terkejar walaupun terkesan di hari terakhir saya baru membuat video. Untuk tutor saya mohon maaf sekali lagi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dari tugas 3 ini, yang mana di tugas 3 ini akan diminta untuk mengimplementasikan kode JavaScript framework Vue.js dalam konsep view komponen dan template untuk membangun antarmuka. Di sini seperti tugas-tugas sebelumnya, di sini ada beberapa poin atau indikator untuk dalam mencapai pelajaran mahasiswa. Seperti yang di sini juga dilihat, ini merupakan struktur yang harus ada di dalam tabel atau dalam struktur sistem webnya, yang mana di sini harus terdapat struktur-struktur komponen apa saja yang harus disampaikan. Ini ada contohnya yang diberikan dari tutor, dan ini harus ada yang ditampilkan nanti di aplikasinya. Di sini seperti biasa, seperti tugas-tugas 1 dan 2 sebelumnya, sesuai kriteria penilaian bahwa di sini ada beberapa komponen dan yang bisa disampaikan. Jadi langsung saja untuk aplikasinya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code yang ini merupakan contoh bahan ajarnya dari halaman webnya. Di sini di sini saya menjalankannya di sini. Di sini saya sudah menampilkan visio dari untuk tab dari ordernya tadi, visionya di sini, dan di sini ada VIF-nya juga. Di sini juga ada untuk menampilkan beberapa kategori indeks dari kategorinya itu. Lalu di sini juga saya tampilkan beberapa VIF-nya di sini juga untuk tampilan item-itemnya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat di indeksnya ini komponen-komponennya, yang mana di dalamnya terdapat ya tadi komponen JavaScript yang berisikan status-statusnya. Oke, langsung saja mungkin di sini kita bisa mulai. Seperti yang tampil di soal itu, seperti yang bisa kita lihat bahwa strukturnya itu terstruktur seperti ini. Ada indeks, aset, CSS, image data, data bahan ajar, dan lain-lain. Seperti contohnya aplikasi JavaScript terdiri dari komponen, yang mana di dalam komponen tersebut terdapat beberapa ada form isian dari JavaScript tersebut. Ini bisa kita lihat di sini di sebelah kiri, itu bisa kita lihat di situ. Nah, di sini aplikasinya sangat sederhana sekali. Ini kita coba jalankan dulu. Misalnya saya memfilter berdasarkan daerah, dia akan tampil berdasarkan daerah. Ini saya jalankan di Visual Studio Code dan juga bisa dijalankan di web browser. Ini contoh di web browsernya sama saja. Di sini saya menggunakan localhost port 5500 karena saya menjalankannya secara live server dan saya jalankan di web. Ini lebih memudahkan kita masuk ke halaman web. Di sini
kita bisa seperti tugas sebelumnya bisa menambahkan dan apa namanya mengedit atau menghapus. Contoh misal ini ada pengantar manajemen, ini kita edit, jadi kita ubah stoknya menjadi 5 misalnya, lalu kita tekan enter di sini. Nah, berarti keadaannya sudah menipis seperti itu. Ini kita edit lagi, misalnya dari itu kita jadi 0 di sini, kita enter, bawah kosong, sudah, harus cetak ulang. Bagaimana kalau kita hapus? Nah, bahwa yang tadi akan hilang. Tapi karena ini secara default sudah terinputkan di codingnya, jadi kalau seandainya kita refresh page kembali, dia akan tampil kembali seperti itu. Begitu juga dengan penambahan, misalnya saya tambahkan ini kodenya, judulnya misalnya rekayasa perangkat lunak, harganya misalnya 125.000, jumlah stoknya misalnya 30, safety-nya 10, lalu kita enter. Nah, maka di sini akan tampil untuk bagian rekayasa perangkat lunaknya akan tampil. Ini saya geser dulu sedikit. Oke, maaf. Nah, ini kita geser. Nah, jadi di sini rekayasa perangkat lunak sudah bisa ditambahkan dengan status aman. Bagaimana kalau kita edit? Apakah berpengaruh? Saya berpengaruh. Misal kita kurangi 12, lalu kita tekan enter. Nah, masih aman. Kenapa? Karena safety-nya masih ada 10U. Tapi bagaimana kalau kita hapus menjadi 5? Nah, dia baru keadaan menjadi menipis karena jumlah yang terdapat di safety itu sudah kurang dari stok yang ada. Jadi ini sudah terpakai. Bagaimana kalau kita edit menjadi 0? Nah, akan kosong. Itu juga fitur yang kita pakai langsung, karena di sini misal kita fitur edit tanpa menekan tombol simpan, kita cukup mengenterkan bahwa data akan tampil untuk tersimpan sesuai fungsinya tadi, view show dan view if-nya. Jadi misalnya kita tambahkan di sini 45, kita enter, nah maka data akan berubah. Kalau kita hapus, ya ini akan hilang seperti yang pertama tadi, tapi jika kita kita refresh, data tetap akan terhapus karena di sistem awalnya data ini diinputkan secara mandiri, bukan secara sistem yang kita masukkan melalui coding yang ada di Visual Studio Code tadi. Jadi misal kita hapus atau tidak usah kita hapus, tapi kita refresh, bahwa nanti datanya akan hilang seperti itu. Ini seperti tugas sebelumnya, kalau kita klik ya hanya menampilkan stok yang menipis. Kalau kita centang dia seluruhnya, kalau mengurutkan ya sesuai A dengan Z, sesuai urutan judul ya, stok terkecil seperti biasa, harga termurah. Ini seperti biasa. Lalu tracking di sini, misal coba saya memasukkan, saya lihat dulu trackingnya. Misal di sini sudah saya inputkan nomor trackingnya. Misal saya memasukkan atas nama Rina Wulandari nih, DO 2005-01. Kita inputkan di sini, kita enter, akan tampil di bawah. Dan untuk mencari kembali kita bisa tekan escape di sini. Nah, dia akan seperti hilang. Ini secara simple saja untuk di penekanan tombol untuk menampilkan atau visualnya di tombol di dalam labelnya. Dan di pemesanan juga seperti itu. Misalnya kita ada inputan baru, ini tergenerate secara otomatis. Misalnya di sini kita inputkan 04995699
nama mahasiswa, misal ujian lulus mana, ekspedisinya, terus paketnya kita pilih ini 120. Ini sudah kita inputkan ke dalam codingnya. Tanggal mengikuti tanggal yang berdasarkan timeline sekarang. Jadi ini secara otomatis berdasarkan tanggal date up to date yang sekarang. Lalu misalnya kita buat PO, data berhasil disimpan di nomor 4. Nah, nomor tergenerate adalah 04 karena yang tadi kita menggunakan DO 03. Cuman apakah akan tampil yang tracking kita tadi? Misalnya kita inputkan di sini 3 misalnya. Nah, terinput atas nama saya sedang diproses di sini. Jadi untuk isian yang saya buat tadi trackingnya masuk di sini untuk penginputannya bahwa drop ordernya sedang dibuat dan diproses seperti itu. Jadi untuk yang ini sedikit banyak tombol yang harus kita pahami sebelum kita memulainya, karena memang di sini secara tombol visualnya tidak kita tampilkan karena kita hanya menampilkan keterangan-keterangan sesuai fungsi yang kita ingin gunakan seperti itu. Dan catatan juga untuk saya bahwa perbedaan antara tugas 1 dan tugas 2 dan tugas 3 sebelumnya, bahwa ada perbedaan visual dalam logika kita untuk menjalankan sistem tersebut, yang mana kalau di tugas 1 dan 2 itu kita tersistematis, yang mana tombolnya ada ibarat kata, dan alur berpikirnya juga lebih mudah. Cuman di tugas 3 ini kita harus membaca dari keterangan-keterangannya. Misalnya di sini hanya menekan escape pada tombol keyboard, yang mana ada beberapa orang yang tahu dan ada orang yang harus mencari dulu. Seperti ini untuk tambah, kita menekan tombol enter pada keyboard agar untuk data tambahannya kita bisa masuk ke halaman stok bahan ajar, yang mana di tugas 1 dan tugas 2 nya sebelumnya kita menambahkan melalui tombol visual yang ada seperti itu. Dan saya juga mohon maaf kepada tutor, untuk tugas ini saya buat memang sudah lama sebelum saya kemarin sakit, cuman belum sempat saya buatkan videonya, baru sempat di hari terakhir saya membuat videonya. Cuman untuk yang aplikasi ini sudah saya buat sekitar sudah 2 minggu yang lalu. Jadi saya sekali lagi mohon maaf kepada tutor. Untuk tugas 3 ini saya mengumpulnya sangat terlambat, malah bukan terlambat lagi, karena sudah masuk di akhir hari terakhir saya baru mengumpulkan untuk di tugas 3. Mungkin nanti ada dispensasi dari tutor untuk penilaiannya nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas 3 kali ini. Apabila ada penyampaian saya dalam menjelaskan ini kurang baik, saya mohon maaf kepada tutor, dan pada Allah saya mohon ampun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas 3 kali ini. Mungkin mudah-mudahan di tugas berikutnya di semester depan saya akan membuat tugas menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya tutup. Nasrun wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.